rekan-rekan sekalian, pada pertemuan keempat ini kita akan mempelajari tentang goal programming. Apa itu goal programming dan bagaimana nanti tutorial yang akan kita pelajari di video ini. Oke, kita mungkin langsung masuk kepada apa itu goal programming dan bagaimana konsepnya begitu ya. Jadi kalau pada permasalahan-permasalahan sebelumnya kita banyak membahas tentang linear programming dan itu biasanya untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan single objective gitu. Nah, goal programming dipropose untuk menyelesaikan multi objective gitu. Jadi misalkan ada kasus yang dua tujuan yang harus diselesaikan, misalkan minimasi dan maksimasi ataupun minimasi ataupun maksimasi dan maksimasi, itu yang lebih dari satu, maka goal programming dapat diajukan untuk menyelesaikan masalah linear begitu. Nah, pada dasarnya ada dua algoritma untuk menyelesaikan goal programming, di mana yang pertama itu adalah weight method, di mana beberapa, jadi misalkan ada dua fungsi tujuan begitu ya, setiap fungsi tujuan ini akan diberikan bobot begitu sesuai dengan nanti mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu, mana yang menjadi prioritas yang paling besar harus diselesaikan. Sedangkan yang kedua adalah preemptive methods, di mana ini akan diberikan prioritas mana yang terlebih dahulu diselesaikan. Ada urutan pertama dan ada urutan kedua. Gitu. Sehingga sebenarnya ini perbedaan keduanya sangat jelas begitu ya. Yang pertama adalah dengan bobot, dengan nilai tertentu setiap tujuan, sedangkan preemptive itu adalah level of importance. Nah, di dalam goal programming itu ada yang namanya variable flag gitu ya. Mungkin di pertemuan sebelumnya ataupun di bagian depan di Electronis juga sudah dijelaskan, di mana dalam hal ini variable flagnya itu adalah biasa disebut dengan S1 min atau S1 plus. Jadi ini akan menjadi satu constraint begitu ya, sedangkan yang akan dia maksimasi adalah variable flagnya tersebut, seperti yang ada di kasus ini begitu ya. Dia ingin satisfy exposure goal dan satisfy budget goal begitu ya. Nah, kemudian kalau dengan menggunakan weight method, maka dia akan memberikan menyatakan bahwa tujuan pertama itu dua kali bobotnya lebih penting dibandingkan dengan tujuan yang kedua begitu. Makanya di sini dia berikan dua kali begitu ya. Nah, kita ingin menyelesaikan ini dengan menggunakan Linggo. Ini sebenarnya cukup mudah untuk diselesaikan, di mana persamaan matematis ini dapat langsung kita transfer ke dalam Linggo. Kami sudah membuat persamaan matematisnya sebagai berikut. Jadi misalkan seperti ini. Ini adalah fungsi tujuan min. Karena tadi tujuannya adalah dua-duanya min, maka dua-duanya dapat langsung kita gabungkan seperti ini. S1 min dan S2 plus sebenarnya mewakili nilai seperti ini begitu ya. S1 min dan S2 plus begitu. Goal 1 dan goal kedua yang ingin kita masih begitu ya. Kemudian parabol di bawah ini kita langsung dapat salin dari persamaan di atas, tapi perlu diingat bahwa tanda di sini harus kita buat sama dengan, karena kita sudah tambahkan parabol flagnya di sini. Kemudian begitu juga dengan constraint yang kedua, begitu. Dengan constraint yang ketiga tidak ada goal yang ingin kita dapatkan di sini, sehingga tidak perlu kita ubah tanda tidak sama. Nah, setelah kita lakukan penulisan ataupun konversi persamaan matematis ini, maka dapat kita langsung solve dengan menggunakan goal programming seperti ini. Maka akan muncul hasil seperti ini. Maka hasilnya adalah nilainya itu adalah 10 begitu ya, nilai dari kedua parabol ini, nilai dari fungsi tujuannya ini begitu. Dengan kalau kita melihat nilai setiap parabol itu, maka dapat kita buka teks yang di bawah ini bahwa di sini ada total 6 parabol begitu ya. Kemudian nilai-nilai parabol itu dapat langsung kita lihat di bagian ini.
X1-nya itu adalah nilainya ada 5, kemudian X2-nya itu adalah nilainya adalah 2,5. Dan nilai S1 min, S1 plus tidak diketahui. Sungguh sebenarnya sangat mudah untuk menekankan goal programming dengan menggunakan Lingo, hanya saja yang menjadi poin penting di dalam goal programming itu adalah bagaimana kita memformulasikan persamaan matematiknya dan menentukan tujuan apa yang ingin kita capai, gitu ya. Tentu dengan menggunakan hal yang sama, harusnya kita dapat juga menyelesaikan masalah preemptive method dengan menggunakan Lingo. Silakan nanti dicoba bagaimana menyelesaikan preemptive method dengan menggunakan Lingo. Selamat bekerja dan semoga ini dapat bermanfaat dan menambah pengertian